Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pensiunan PNS dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu terkait dengan pensiunan PNS yang saat dipensiunkan berada pada golongan 1 hingga golongan 4. Maka bagi para pensiunan tersebut akan mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar apa yang nanti akan kita bahas di video kali ini. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu bahwa para pensiunan PNS selain mendapatkan gaji pokok ya, yang diterima setiap bulan, juga diberikan komponen-komponen lainnya yang besarannya mengikuti besaran gaji pokok ya. Jadi diambil sekian persennya begitu dari gaji pokok. Nah, untuk mengetahui seperti apa besaran gaji pokok termasuk juga tunjangan yang akan diterima oleh Bapak Ibu para pensiunan PNS dari golongan 1 hingga golongan 4. Kita simak videonya sampai selesai Bapak Ibu ya, supaya tidak gagal paham. Nah, yang pertama Bapak Ibu, seperti yang sudah diketahui bahwa pemerintah menetapkan kebijakan ya, kebijakan terkait dengan penghasilan pensiunan melalui aturan resmi yang masih berlaku hingga tahun 2025 ini. Nah, untuk aturan yang mengatur tentang penggajian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan gaji pokok para pensiunan PNS ini masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 ya. Jadi di tahun 2025 ini masih mengacu pada peraturan yang tadi begitu. Nah, peraturan yang tadi Bapak Ibu tentu itu berlakunya untuk para pensiunan PNS semua golongan ya, baik itu golongan 1 hingga golongan 4. Nah, untuk penyalurannya atau dana pensiunan tadi disalurkan langsung oleh PT Taspen ya sebagai penyalurnya. Nah, sementara untuk komponen penghasilan, nah ini yang dimaksud Bapak Ibu bahwa selain gaji pokok, para pensiunan PNS juga diberikan beberapa komponen lainnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa komponen penghasilan yang diterima oleh Bapak Ibu para pensiunan PNS setiap bulannya. Nah, yang pertama ini ada gaji pokok Bapak Ibu ya. Kemudian ada tunjangan suami atau istri, ada tunjangan anak, ada tunjangan pangan dan ada tambahan lainnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui besaran gaji pokoknya berapa saja ya dari golongan 1 hingga golongan 4, kemudian besaran tunjangan pasangannya baik tunjangan suami ataupun tunjangan istrinya berapa, kemudian tunjangan anaknya berapa, tunjangan pangannya berapa, kita lihat di slide berikutnya di sini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah besaran gaji pokok ya, sesuai dengan komponen yang pertama tadi. Besaran gaji pokok bagi para pensiunan PNS mulai dari golongan 1 hingga golongan 4, ini besarannya tentu bervariasi Bapak Ibu ya, tergantung dengan tadi kapan Bapak Ibu dipensiunkan gitu ya. Kalau misalkan golongan 1 nanti bisa ngacunya pada besaran gaji pokok pada golongan 1, begitupun seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat tabel besaran gaji pokoknya Bapak Ibu nih. Untuk golongan 1 bisa kita lihat di tabel yang tampil di layar sini ya. Nah, untuk golongan 1 ini terdiri dari 4 kategori ya, ada 1A, 1B, 1C, dan juga 1D. Nah, untuk 1A ini besaran gaji pokoknya mulai dari 1,7 sampai dengan 1,9. Jadi yang sebelah kiri ini adalah besaran minimalnya, sementara yang sebelah kanan adalah besaran maksimalnya untuk masing-masing golongan. Nah, kemudian untuk 1B ini mulai dari 1,7 sampai 2, jutaan ya. Lalu untuk 1C-nya 1,7 sampai 2,1 jutaan. Sementara untuk 1D-nya mulai dari 1,7 jutaan ya sampai dengan 2,25 jutaan begitu Bapak Ibu. Nah, ini besaran gaji pokok untuk golongan 1. Kita juga akan lihat besaran gaji pokok untuk golongan 2 dan golongan 3-nya di sini. Nah, untuk golongan 2 dan golongan 3 ini masing-masing ada 4 kategori sama dengan golongan 1 ya, mulai dari 2A sampai 2D, begitupun golongan 3, 3A sampai 3D. Nah, untuk golongan 2A, ini besaran gaji pokoknya mulai dari 1,7 sampai dengan 2,8 ya. Selanjutnya 2B 1,7 sampai dengan 2,9. Lalu 2C-nya 1,7 sampai dengan 3 ya, 3 komaan. Dan untuk 2D 1,7 sampai dengan 3,2 jutaan. Ini adalah besaran gaji pokok untuk golongan 2. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya Bapak Ibu, ini adalah besaran gaji pokok untuk golongan 3 ya. Untuk golongan 3A 1,7 sampai dengan 3,5, kemudian 3B 1,7 sampai 3,7-an, lalu 3C 1,7 sampai dengan 3,8, dan untuk 3D-nya di sini 1,7 sampai 4 jutaan. Jadi untuk golongan 3, golongan 3D ini tembus di angka 4 jutaan Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya
Ini besaran gaji pokok untuk golongan 4-nya di sini ya. Nah, untuk golongan 4 ini berbeda dengan golongan 1 sampai 3 tadi. Kalau tadi sebelumnya 3 golongan tadi hanya ada 4 kategori ya. Sementara untuk golongan 4 ini ada 5 ya, ada 5 kategori dari 4A sampai 4E. Nah, untuk besaran gaji pokoknya golongan 4A itu maksimalnya 4,2 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk 4B ini maksimalnya 4,3, lalu 4C maksimalnya 4,5 jutaan, 4D maksimalnya 4,7 jutaan, dan untuk golongan 4E ini yang tertinggi maksimalnya 4,95 jutaan ya. Jadi hampir tembus di angka 5 jutaan Bapak Ibu. Dan ini baru gaji pokok Bapak Ibu ya. Sehingga nanti yang diterima sebetulnya bisa lebih dari besaran ini ya setiap bulannya. Karena tadi ada komponen-komponen lainnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih setelah besaran gaji pokok, kita akan lihat juga di slide berikutnya besaran tunjangan. Nah, ini tunjangan pasangan Bapak Ibu ya. Tunjangan pasangan yang terdiri dari tunjangan suami atau tunjangan istri. Nah, untuk tunjangan pasangan ini, baik suami maupun istri, besarannya itu Bapak Ibu adalah 10% ya, 10% dari gaji pokok gitu ya, 10% dari gaji pokok. Jadi semakin besar gaji pokoknya, maka tunjangan untuk pasangannya atau tunjangan suami atau istrinya ini juga akan mengikuti gitu ya, akan lebih besar juga. Karena untuk pengambilannya tetap sama 10%. Nah, untuk golongan 1 ini besaran tunjangan suami atau istrinya bisa lihat di sini, ini adalah 10%-nya dari gaji pokok Bapak Ibu ya. Golongan 1 misalnya ini bisa nerima tunjangan pasangan maksimal 225.000 ini ya per bulan Bapak Ibu. Kemudian golongan 2-nya ini maksimalnya sampai 307.000 ya. Kemudian golongan 3 maksimal tunjangannya bisa mencapai 400 ribuan. Lalu untuk golongan 4 ini bisa mencapai maksimalnya 495.000 ya. Ini adalah besaran tunjangan pasangan atau tunjangan suami istri. Nah, jadi gaji pokok yang tadi Bapak Ibu ini bisa ditambahkan dengan tunjangan ini ya. Ya bisa ditambahkan dengan tunjangan pasangan ini. Jadi akan lebih dari yang tadi sudah kita lihat ya di tabel besaran gaji pokok. Nah, kemudian selain tunjangan suami atau tunjangan istri, nah ada komponen yang berikutnya ini adalah tunjangan anak. Nah, untuk tunjangan anak ini besarannya adalah 2% ya, 2% dari gaji pokok. Nah, maksimal untuk 2 anak. Nah, ini ya ketentuannya. Jadi tidak semua anak diberikan tunjangan Bapak Ibu ya. Jadi hanya 2 anak saja. Nah, di bawah selain 2 anak juga ada ketentuan, 2 anak tersebut usianya masih di bawah 21 tahun atau belum menikah. Jadi kalau sudah menikah atau usianya sudah di atas 21 tahun, maka ini sudah tidak diberikan tunjangan Bapak Ibu ya. Jadi ini ketentuannya. Jadi tidak hanya misalnya kita punya anak kemudian bebas gitu ya usianya tidak, tapi ada ketentuannya. Selain dibatasi sampai 2 anak saja yang diberikan tunjangan 2% itu, kemudian juga diberikan ketentuan lain, salah satunya adalah usia ya. Usianya maksimal 21 tahun gitu ya. Maka di sini ditulisnya di bawah 21 tahun atau belum menikah. Jadi kalau sudah menikah walaupun usianya di bawah 21 tahun ini tidak mendapatkan tunjangan gitu. Nah, untuk besarannya bisa kita lihat di sini besaran tunjangan anak masing-masing golongan Bapak Ibu ya, golongan 1 sampai golongan 4. Nah, ini adalah besaran tunjangannya nih. Ini adalah 2% dari gaji pokok ya. 2% dari gaji pokoknya kalau dihitung ini kurang lebih seperti ini. Untuk golongan 1 ada di kisaran 34.000 sampai 45.000 ya. Kemudian golongan 2-nya 34 sampai 61.000, golongan 3 34 sampai 80.000 ya. Lalu golongan 4-nya 34 sampai 99.000. Nah, ini juga nanti include di dalam gaji bulanan Bapak Ibu ya. Selain tunjangan pasangan tadi ya yang 10%, kemudian ditambah dengan ini tunjangan anak nih 2% juga akan masuk ke gaji bulanan. Nah, selanjutnya komponen yang berikutnya adalah tunjangan pangan. Nah, kalau tunjangan pangan ini tidak dilihat golongan Bapak Ibu ya. Jadi sama, diberikannya sama besarannya ini. Nah, di sini kita lihat nih. Untuk besaran tunjangan pangan itu adalah 72.420 per orang per bulan atau setara dengan 10 kilogram beras ya. Jadi harganya memang ini tidak apa ya, kalau melihat harga beras sekarang sebetulnya kan agak mahal juga ya. Tetapi ya untuk tunjangan pangan ini mungkin ada patokan harganya gitu ya, patokan harga beras yang sesuai dengan ketentuan untuk tunjangan pangan bagi para PNS dan juga pensiunan begitu. Nah, ini 72.420 per orang dan diterimanya per bulan Bapak Ibu ya. Dan untuk tunjangan pangan ini
diberikannya bukan dalam bentuk beras, tapi dalam bentuk uang. Dan ini juga include Bapak Ibu ya, ini juga include dengan gaji bulanan. Nah, kemudian ketentuan berikutnya kaitan dengan tunjangan pangan, ini berlaku maksimal untuk 4 anggota keluarga berdasarkan KK. Nah, jadi nanti dihitung, ini kan per orang Bapak Ibu ya, 72.420 ini per orang. Jadi tergantung nanti ada berapa orang yang ada di kartu keluarganya, cuman dibatasi maksimalnya 4 anggota keluarga saja Bapak Ibu. Jadi kalau di kartu keluarganya ada 10 misalnya, 10 anggota, maka hanya 4 saja yang diberikan tunjangan pangan. Jadi kalau misalkan 4 itu tinggal dikalikan dengan 72.420, maka, akan ketemu besaran tunjangan pangan yang akan diterima oleh Bapak Ibu ya, di luar gaji pokok. Dan ini sekali lagi, diterimanya include dengan gaji bulanan Bapak Ibu. Nah itu, untuk besaran tunjangan pangan ya. Jadi gaji pokok tadi sudah bisa dilihat besaran gaji pokok, kemudian besaran tunjangan pasangan, baik itu tunjangan istri maupun tunjangan suami, lalu ada yang 10% ya besarannya 10% dari gaji pokok, lalu ada tunjangan anak 2% dari gaji pokok, dan ada tunjangan pangan tadi. Nah, kemudian untuk proses penyalurannya ya untuk gaji, para pensiunan ini, pensiunan PNS khususnya Bapak Ibu, ini melalui PT Taspen ya. Tentu, bagi Bapak Ibu yang memang sudah, lama, masa pensiunnya sudah lama begitu, maka sudah tidak aneh dengan informasi ini sebetulnya ya. Karena sudah tahu, bahwa, gaji pensiunan PNS itu disalurkan oleh PT Taspen. Tapi bagi yang baru mungkin masih bertanya-tanya begitu ya. Nah, kemudian selain, penyalurannya dilakukan oleh PT Taspen, nah proses penyaluran, gaji pensiunan juga ini didasarkan pada data terakhir yang valid Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga penting bagi Bapak Ibu para pensiunan untuk memperbaharui data pribadi dan juga keluarga. Jadi mengupdate Bapak Ibu ya, setiap bulan melakukan update, data khususnya ketika ada perubahan Bapak Ibu ya. Ketika ada perubahan, misalkan, perubahan di anggota keluarga lah terutama, maka itu harus segera diperbaharui begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kesimpulan dari informasi tadi Bapak Ibu. Yang pertama, semua komponen ini disesuaikan dengan golongan terakhir ya. Maksudnya komponen-komponen gaji para pensiunan PNS, mulai gaji pokok, kemudian tunjangan ya, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan juga yang lainnya. Ini besarannya disesuaikan dengan golongan terakhir Bapak Ibu ketika pensiun. Kemudian selain golongan terakhir yang dilihat juga masa kerjanya juga nih ya. Di dijadikan patokan masa kerjanya, lalu jumlah tanggungan yang ada di dalam kartu keluarga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya pastikan data Bapak Ibu di Taspen dan juga di instansi induk ini selalu diperbaharui ya, supaya tidak menghambat di dalam proses pencairan ataupun, pembayaran gaji, bulanan Bapak Ibu ya. Karena untuk gaji para pensiunan PNS ini oleh Taspen ini rutin dibayarkan setiap tanggal 1 ya. Di setiap tanggal 1 dan tidak mengenal tanggal merah biasanya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu informasi yang bisa di-share ya untuk Bapak dan Ibu para pensiunan PNS. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu khususnya bagi para pensiunan PNS yang baru ya, yang baru sehingga memang, perlu untuk mengetahui informasi dari mulai gaji pokok, kemudian ada komponen lainnya yang tentunya besarannya berbeda dengan, besaran yang biasa Bapak Ibu ketika menjadi PNS aktif gitu ya, beda. Dan termasuk juga tadi ada, prosedurnya ya, prosedur penyaluran, gaji bulanan. Dan ini juga beda dengan, pada proses penyaluran, ketika Bapak Ibu masih menjadi PNS gitu ya, PNS aktif. Semoga informasi ini bermanfaat, jika memang dirasa bermanfaat Bapak Ibu silakan untuk di-share ya ke Bapak Ibu para pensiunan PNS yang lainnya supaya juga, terbantu, tercerahkan juga terkait dengan informasi, tentang gaji dan juga komponen para pensiunan PNS. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekian Bapak Ibu dan terima kasih banyak ya yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.